Ya kan? Videonya satu-satu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu ingin bertanya, siapa dari kalian pagi ini belum berdoa? Belum semuanya, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa, satu orang pimpin doa. Katrin, Bu. Ya, Katrin, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan pembelajaran kami. Sudinya Engkau memberkati kami sehingga apa yang dapat kami pelajari dapat terlaksana dengan baik, Tuhan, sehingga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa yang dapat kami sampaikan, Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik. Karena sudah memimpin doa dan materi kita pada hari ini adalah mengenal doa pokok yang ada dalam iman Katolik. Nah, termasuk dalam tanda salib tadi adalah salah satu doa pokok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan doa-doa pokok yang ada dalam Gereja Katolik. Sebelum kita memulai, apa itu doa pokok? Kita memahami apa itu doa pokok. Doa-doa pokok dalam ajaran Katolik adalah doa-doa dasar yang diajarkan kepada umat Katolik sejak kecil dan sering digunakan dalam doa liturgi dan doa pribadi. Nah, tanda salib yang kita lakukan tadi adalah tindakan sederhana namun penuh makna yang menyatakan iman, mengenang salib Kristus, dan menyatukan seluruh hidup kita dengan kasih dan kekuatan Allah Tritunggal. Ini bukan hanya kebiasaan, tetapi doa singkat yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, yang kita ketahui, tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini bukan hanya sekedar lambang kita menyebutkan, tapi itu semua ada maknanya. Adapun doa Bapa kami, adalah doa yang diajarkan langsung oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai contoh bagaimana seharusnya orang berdoa kepada Allah. Doa ini terdapat dalam Alkitab, khususnya di kitab Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan langsung oleh Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya sebagai contoh bagaimana seharusnya orang berdoa kepada Allah. Doa ini mengandung unsur-unsur penting dalam berdoa, seperti penyembahan, pengharapan akan kerajaan Allah, permohonan kebutuhan sehari-hari, pengampunan, perlindungan dari pencobaan dan kejahatan. Nah, baik, salah satu contoh doa-doa pokok ini adalah contoh doa Bapa kami. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada siswa-siswa sekalian, siapa di sini yang sudah hafal doa Bapa kami? Saya, Bu. Oke, baik. Yang lainnya? Belum hafal. Oke, karena yang lainnya belum hafal, marilah kita bersama-sama
kita awali setiap berdoa, kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, itu adalah salah satu contoh dari doa-doa pokok, yaitu doa Bapa Kami. Dan di sini juga ada doa Salam Maria. Doa Salam Maria adalah salah satu doa utama dalam tradisi Gereja Katolik yang ditunjukkan kepada Santa Perawan Maria, Ibu Yesus Kristus. Doa ini merupakan ungkapan penghormatan, pujian, dan permohonan kepada Maria agar mendoakan umat yang beriman. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, di sini juga Ibu ingin bertanya, siapa yang sudah hafal doa Salam Maria? Oke, belum. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, marilah bersama-sama kita menghafal doa Salam Maria. Yang belum hafal, silakan lihat pada PPT ini. Marilah bersama-sama kita menghafalkan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, itu adalah doa Maria. Salam Maria ini mengungkapkan iman dan penghormatan kita kepada Bunda Maria. Selanjutnya ada doa Aku Percaya. Aku Percaya adalah pengakuan iman Kristen yang menyatakan secara ringkas dan jelas apa yang diyakini oleh umat Kristen, terutama mengenai Allah Tritunggal, Yesus Kristus, Roh Kudus, gereja dan kehidupan kekal, dan gereja Katolik, dan banyak gereja Kristen lainnya. Aku percaya disebut juga dengan syahadat atau pengakuan iman. Selanjutnya ada doa tobat. Doa tobat adalah doa yang diucapkan untuk menyatakan penyesalan dan pertobatan atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dalam tradisi Gereja Katolik, doa ini menjadi ungkapan hati yang menyesal kepada Allah, disertai dengan niat yang sungguh untuk merubah dan tidak mengulangi dosa lagi. Doa tobat. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya lagi. Pasti di sini kalian belum hafal juga kan dengan doa tobat? Belum. Oke, marilah bersama-sama kita menghafal doa tobat ini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah, itu adalah salah satu dari doa-doa pokok, yaitu doa tobat. Kemudian, kemuliaan ini adalah penutup dari setiap kita melakukan kegiatan berdoa. Doa kemuliaan dalam bahasa Latin Gloria Patri. Nah, Gloria Patri adalah doa pendek dalam tradisi Kristen, khususnya dalam Gereja Katolik, yang digunakan untuk memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa ini sering disebut juga sebagai doksologi kecil dari kata Yunani doxa, artinya kemuliaan. Nah, ini adalah salah satu, bisa kita lihat kemuliaan. Doa kemuliaan itu seperti apa. Misalnya kita sudah berdoa Salam Maria, setelah itu kita mengucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nah, demikian doa-doa pokok itu tadi yang sudah Ibu jelaskan dan kita hafalkan bersama-sama. Selanjutnya, agar kita bisa lebih memahami pemahaman makna dari doa itu tadi, Ibu meminta satu orang untuk mencontohkan doa tersebut. Ada yang mau? Satu orang? Bila Bu. Ayo, siapa? Bu. Tidak bisa Bu. Aku bodoh. Oke, Ibu minta Katrin aja, karena tadi Katrin Ibu lihat sudah bisa memimpin dalam doa spontan. Ayo Katrin, silakan maju ke depan. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara doa yang baik dan benar. Yang pertama itu tanda salib. Kemudian kita bisa memilih doa mana yang akan Katrin itu contohkan. Salam Maria. Oke, Salam Maria, karena ini doanya pendek. Jadi Katrin tanda salib, doa Salam Maria, habis itu kemuliaan. Silakan Katrin, contohkan kepada teman-temannya. Sekarang Bu, Ya, sekarang Katrin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke. Selanjutnya Katrin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ditutup dengan Tanda salib, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. oke, tepuk tangan untuk Katrin. Oke, terima kasih Katrin sudah simulasi mencontohkan bagaimana berdoa yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, agar lebih memahami dan agar yang lainnya juga bisa, kita lanjut dengan games atau permainan untuk lebih memahami doa pokok yang ada di Gereja Katolik. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan tentang doa-doa pokok, tentang penjelasannya juga, dan kita sudah menghafalnya. Sekarang kita ada games. Ibu ada kertas, kalian satu persatu maju, lalu mencabut undi. Siapa yang mendapatkan kertasnya harus mendoakan apa yang kalian dapatkan. Satu persatu Tangan juga, Il. dibagikan atau dibagikan aja, Ibu. Maju. Nah, udah dapat kan? Sekarang siapa yang mau maju duluan menghafalkan doanya? Bila Bu. Ya udah, Ilah, maju. Jangan lupa diawali tanda salib ya. Oke, kita dapat doa Bapa kami ya. Tuhan Bapa Putra Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu dan kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berkatlah kami pada hari ini dan berikan kami seperti kami pun kami masalah kami. Jangan masuk kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Nah, itu tadi doa Bapak kami. Sekarang siapa lagi yang mau maju? Yuk
Yopa Bu. Baik, Bu. Baik, sebelum saya memulai Salam Maria, saya dengerin tanda salib dulu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Nah, boleh duduk. Sekarang, Tio. Bu, tapi saya takut salah, Bu. Tidak apa, nanti kita bantu kalau salah ya. Ya, Bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosa-dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sudah, Bu. Baiklah, silakan duduk. Tadi Tio sudah berdoa doa tobat. Walaupun ada kesalahan, tapi dia sudah berani untuk menerangkan bagaimana doa tobat. Nah, dari doa-doa ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan doa-doa ini kita bisa membiasakan diri kita untuk berdoa seperti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sebelum tidur kita berdoa, sesudah tidur juga kita berdoa, sebelum makan, sesudah makan, dan lain sebagainya. Dengan doa ini kita dapat membiasakan diri kita untuk menerapkan doa-doa tersebut sebelum kita memulai setiap kegiatan yang akan kita lakukan atau sesudah kita melaksanakan kegiatan. Nah, dengan demikian kita dapat menghidupi nilai-nilai rohani kita dengan mendoakan doa-doa yang sudah kita ajarkan tadi, seperti misalnya tentang kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan kepercayaan kepada Allah. Berarti dengan berdoa kita sudah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita jika kita melakukan setiap kegiatan. Nah, di sini biasanya kalian sebelum melakukan kegiatan, siapa yang menerapkan doa-doa pokok tadi? Misalnya, kalian berdoa Bapa kami sebelum kalian tidur atau kalian bermain, atau hanya tanda salib saja? Saya, Bu. Saya hanya tanda salib saja sebelum makan. Nah, yang lain? Sama Bu. Nah, jadi anak-anak, kalau misalnya kalian ingin melakukan kegiatan, kalian bisa berdoa dengan doa-doa pokok yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita hafalkan tadi. Kalau masih ada yang belum hafal atau ada yang masih menggunakan kata salib atau sebagainya, kalian bisa menggunakan melalui buku-buku doa pokok. Nah, ibu sudah mencetak buku doa-doa pokok untuk kalian pelajari di rumah agar kalian bisa memahami dan menghafalnya di rumah. Ibu bagi satu-satu ya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita doa penutup dulu. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Yopa, Bu. Yopa, silahkan maju. Maaf ya Bu, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi tadi sampai siang ini. Ya Tuhan, pada siang ini kami ingin pulang, setelah kami mendengar kami di dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke rumah. Hanya ini doa anak